Nah, jadi salah satu perbedaan dengan akun personal, dengan akun pribadi Gmail Bapak Ibu semuanya, dengan akun G Suite, itu ruang penyimpanan yang tanpa batas. Oke, mungkin ini sudah di share screen ya, materi pengantar kita. Nah, mengapa belajar ID? Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak dari materi ini, mengapa belajar ID. Yang pertama, akun belajar ID diberikan kepada guru dan pelajar ya, ini guru dan pelajar. Yang pertama adalah mudah digunakan. Nah, mudah digunakan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ketika menggunakan Gmail itu, bahkan kita tidak belajar, itu semua sudah bisa menggunakan. Nah, Gmail itu kita tidak belajar menggunakan Gmail ya Bapak Ibu. Tahu-tahu kita bisa sendiri. Bagaimana cara kita mengirim email, bagaimana cara kita membuka email, itu kan kita dengan tahu aplikasi fitur-fitur itu kita bisa menggunakan sendiri tanpa kita harus belajar. Artinya aplikasi itu memang didesain semudah mungkin agar bisa digunakan untuk semua kalangan, termasuk di kalangan kita sebagai guru. Mudah digunakan dan terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di perangkat. Nah, ini maksudnya ketika penjenengan membuka akun Google, itu tidak hanya bisa dibuka hanya di dalam laptop saja ya, tetapi akun kita itu bisa kita bawa kemana saja. Karena apa? Bisa kita sinkronkan dengan ponsel, ya, dengan ponsel. Bahkan bukan hanya ponsel Android ya, semua perangkat ya itu sebagian besar semua menggunakan akun Google. Nah, jadi bisa tersinkron, artinya terkoneksi. Ya. Ketika Bapak Ibu merubah foto profil lah misalnya, foto profil di handphone Bapak Ibu, maka di laptop penjenengan semua juga akan ikut berubah. Itu hal paling kecil saja. Itu artinya tersinkron dengan mudah tanpa kita harus merubah foto profil dari handphone, kita ubah di laptop dan perangkat yang lain, mungkin tablet, semua ketika menggunakan akun Google semua akan tersinkron dengan baik. Dan itu semuanya sangat mudah sekali, kita tidak perlu belajar ya untuk menyinkronkan itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir. Dengan akun belajar ID ini, bagaimana tingkat keamanannya? Tingkat keamanan, ya. Oke, ini kita belajar dari masalah terlebih dahulu ya. Mungkin sebagian besar ketika kita menggunakan sebuah perangkat, misalnya laptop, nah, hal yang paling kita takuti apa Bapak Ibu? Selama kita menggunakan, ya, mungkin laptop yang kita gunakan itu sering hang ya, kemudian memori penuh, kemudian terkena virus, file kita hilang. Kemudian ketika kita menyimpan di flash disk, kita lupa filenya namanya apa, ya. Kemudian belum kita simpan sudah kita lepas flash disknya, sehingga kita cari dokumen kita yang kita tulis baru saja merasa kesulitan. Nah, hal-hal yang seperti itu kita bisa meminimalisir ya Bapak Ibu, kita bisa meminimalisir dengan satu akun ya, satu akun Google Workspace. Ya. Jadi nanti ke depannya hal-hal yang seperti itu, dari masalah-masalah yang seperti itu sudah kita tidak mendapati hal-hal yang seperti itu. Ya. Bagaimana caranya itu bisa teratasi? Memori yang gampang penuh, kemudian
laptop yang rusak karena kena virus, sering buat online. Nah, itu bagaimana cara mengatasi ketika kita tidak bisa menata file-file kita di dalam laptop itu dengan rapi. Nah, itu kan memori ya Bapak Ibu, ibaratkan sebuah lemari ya. Jadi di dalam lemari itu kan kita bisa menata, oh ini bagian RPP, ya. Loker lah misalnya. Oh ini bagian kurikulum, ini bagian media pembelajaran dan sebagainya. Dan itu dalam satu lemari itu kan filenya bermacam-macam. Ya. Ada file teks ya, ketikan, kemudian ada file presentasi, ada yang bentuknya PDF, kemudian ada yang bentuknya sheet, ya, data-data dan sebagainya, ada bentuknya gambar, ada bentuknya video, audio dan sebagainya. Nah, ketika kita masukkan dalam satu lemari, ya, kita masukkan dalam satu memori, satu flash disk, kita akan merasa kesulitan untuk mencari, ya, karena filenya bermacam-macam. Nah, nanti hal-hal yang seperti itu, ketika kita memanfaatkan fitur dari aplikasi yang sudah disediakan ini, diharapkan bisa dihilangkan atau bisa diminimalisir lah, ya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi saya lupa menaruh file, kemudian oh saya lupa belum menyimpan ketikan saya, kemudian sudah mati lampu. Nah, seperti itu. Jadi hal yang seperti itu diharapkan nanti setelah pembelajaran ini ya, setelah pembelajaran ini sampai 5 hari ke depan, kita sudah bisa mengantisipasi. Ya. Kira-kira dari gambaran awal seperti itu, bagaimana antusias Bapak Ibu? Ya. Merasa tertarik atau tidak? Ya, bisa tulis di chatting ya, di kolom chat silahkan. Nah, kemudian bagaimana, kenapa aman dari virus, kemudian selalu terupdate. Nah, jadi akun kita, semua file-file kita itu ketika kita masukkan di dalam berangkas kita, itu semuanya dijamin aman. Ya, semuanya dijamin aman, semuanya tidak mungkin kena virus, ya, tidak mungkin tercopy dengan orang lain, ya, tidak mungkin terhapus oleh orang lain, ya. Jadi kita aman, file kita itu aman di sana. Jadi kita tidak perlu harus menggunakan antivirus ini untuk menyelamatkan file-file saya agar tidak rusak. Kemudian ketika kita misalnya punya flash disk ya Bapak Ibu, penuh, kemudian kita ingin mengcopy file, ya, itu kita kesulitan. Harus saya taruh di mana file saya nanti ketika kita ingin mengcopy sebuah dokumen dalam satu perangkat ke perangkat lain, ya. Kemudian flash disk kita itu penuh. Nah, kita harus menghapus satu persatu, mana yang penting ya, mana yang tidak penting. Ya. Kemudian mana yang file yang paling besar, mana file yang paling baru, mana file yang paling lama, itu membutuhkan waktu sehingga memperhambat pekerjaan kita. Di dalam aplikasi ini, Google for Education ini, semua hal itu nanti akan bisa kita atasi, ya, yaitu dengan ruang penyimpanan yang tanpa batas. Ya. Ketika Bapak Ibu semuanya itu membeli storage ya, membeli misalnya yang paling besar itu apa? Hard drive atau hard disk eksternal lah istilahnya. Hard disk eksternal yang mungkin kapasitasnya 1 terabyte lah itu. 1 terabyte itu kita mungkin mengeluarkan biaya yang cukup mahal, ya, hanya untuk penyimpanan, dan itu tidak yang namanya hard drive ya, perangkat keras, itu kita tidak bisa menjamin keamanannya, ya, tidak bisa menjamin keamanannya. Karena apa?
suatu saat yang namanya perangkat itu pasti akan ada masa pemakaian, pasti akan rusak dimakan oleh waktu. Tetapi dengan penyimpanan yang secara cloud, secara online yang diberikan oleh Belajar ID, ya, itu tidak ada lagi yang namanya yang istilah low space ya, low space ya ibaratnya. Jadi apa namanya, ruang penyimpanan yang habis, ruang penyimpanan yang habis. Itu tidak akan ada. Karena apa? Unlimited, Bapak Ibu. Unlimited, artinya tanpa batas. Penjenengan mau simpan file seberapapun, itu kapasitas masih muat semuanya. File dalam bentuk apapun, kapasitas semuanya masih muat. Dan itu lebih canggihnya lagi, ya, lebih canggihnya lagi. File itu tidak memenuhi laptop kita. Jadi laptop Bapak Ibu semuanya masih fresh ya, masih fresh. Artinya kinerjanya tidak berkurang sama sekali. Ya. Karena apa? Semua penyimpanan dalam bentuk online, bentuk cloud. Tidak hanya dibuka dalam laptop saja, Bapak Ibu. Jadi penjenengan menulis RPP, misalnya baru sampai kegiatan inti. Ya, baru sampai kegiatan inti. Kemudian ada keperluan yang mendadak. Ya, keperluan yang mendadak. Dan nanti mau dilanjutkan di perjalanan lah, misalnya penjenengan sedang mobilitas ya. Tapi sekarang kita dianjurkan untuk mengurangi mobilitas ya. Misalnya kita akan mengakses di lain hari. Ya. Dan pada waktu kita mengakses itu, misalnya kita menulis dalam sebuah paragraf ya. Pada saat itu ada pemikiran kita itu muncul ide yang ingin kita tulis di dalam tulisan kita. Sedangkan saya tidak bawa laptop, sedangkan penjenengan tidak bawa laptop. Dan nanti takutnya, khawatirnya ketika penjenengan itu nanti buka laptop, ya ide penjenengan itu sudah lupa. Nah, itu bagaimana cara kita mengantisipasi, cara kita mengatasi, ya. Karena awal tadi sudah dijelaskan, semua tersinkron dengan baik, ya, apa yang kita tulis tidak akan hilang dan bisa kita lanjutkan di dalam perangkat kita yang lain. Ya, ketika kita menulis di laptop, maka ketika kita mungkin sambil di kegiatan yang lain, kita bisa melanjutkannya di HP. File sama persis, tidak ada yang terkurang sama sekali. Ya, kita lanjutkan. Ya, misalnya tadi sampai kegiatan inti. Kegiatan inti baru beberapa tulisan, kemudian kita sudah ingin mengakhiri. Ya, kita nanti lanjutkan di laptop lagi. Apakah nanti tulisan yang di laptop itu nanti juga akan berubah? Semua akan berubah sesuai dengan update kita yang terakhir. Nah, jadi begitu mudahnya, begitu simpelnya, ya, kita itu bekerja sesuai dengan tema kita yang kita laksanakan ini. Jadi bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, itu tidak dibatasi. Jadi kita membuat apa namanya sebuah karya ilmiah, misalnya karya ilmiah itu tidak hanya dalam depan laptop saja, Bapak Ibu, tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya, kecanggihan teknologi sekarang itu kita bisa menulisnya di mana saja dan hasilnya nanti akan sama ketika kita buka di laptop dengan kita buka di perangkat yang lain, di tablet, di HP, ya, di komputer, mungkin di komputer orang lain, nah itu sama, ya, tapi tidak perlu khawatir, semuanya aman, aman dari virus, aman dari orang lain, dicuri orang lain, aman dari kerusakan file, ya. File korup itu tidak akan ada lagi. Ya, itu gambaran awal. Kemudian yang selanjutnya untuk guru dan siswa, ya, itu fitur apa yang nanti akan sangat kita rasakan, yaitu fitur
kolaboratif dan penyimpanan yang lebih besar. Nah, penyimpanan data, kelas, dan rekaman. Oke. Jadi gini, kalau di awal tadi kita itu bisa mengakses file dari mana saja, tidak hanya di sekolahan, bahkan di rumah, bahkan ketika Anda berpergian kemana saja, kita bisa mengakses file yang kita kerjakan pada saat itu juga. Nah, ternyata tidak hanya sebatas itu. Kita bisa bekerja secara kolaboratif, artinya kita bisa bekerja secara bersama-sama. Misal, kita menggunakan ingin bekerja dengan satu sekolahan ya, misalnya satu sekolahan, sedangkan kita pada waktu itu tidak bisa bertemu. Sedangkan kita butuh tulisan dari guru A, misalnya dari guru salah satu guru yang ada di sekolahan kita. Bagaimana caranya? Nah, pada saat itu kita butuh masukan dari guru yang lain, langsung ditulis di dalam satu dokumen ya, ditulis dalam satu bentuk dokumen, misalnya tulisan ketikan RPP ya, misalnya apa ya, sebuah narasi lah, misalnya sebuah narasi. Nah, satu dokumen yang kita buat itu bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Kalau kita kerjakan di laptop ini kan hanya kita yang mengerjakan. Padahal kita butuh mungkin diisi oleh banyak orang. Nah, dokumen kita itu ingin diisi oleh banyak orang. Yaitu bagaimana caranya? Nah, kita bisa berkolaborasi, yaitu dengan membagikan dokumen tersebut secara online. Dan bisa kita isi bersama pada waktu yang sama juga. Nah, seperti itu. Begitu sangat mudahnya. Ya. Misalnya untuk guru A, kita membuat jadwal pelajaran hari Senin, kemudian untuk guru yang lain memberikan masukan untuk ekstrakurikuler dan sebagainya. Pada satu dokumen itu semuanya bisa dikerjakan semua guru secara bersama-sama, yaitu dengan fitur kolaborasi. Jadi sangat efisien, sangat efektif ketika gunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama dalam tempat yang tidak sama dengan jarak seperti itu.